Gaming mungkin adalah salah satu hobi favorit gue. Dari momen-momen seru dengan teman gue, toksik sama musuh, bahkan kadang sama temen, sampai momen konyol di game yang gak pernah bisa gue lupain. Tapi entah kenapa, sekarang ini gue merasa game tuh gak terlalu seru gitu. Ya, gamenya sih masih sama-sama aja, temen-temen gue juga masih seru. Tapi kenapa ya, kayak ada yang beda. Gue tuh ngerasa gak se-excited dulu lagi pas main game. Dan setelah gue baca buku Dopamination yang ditulis oleh Dr. Anna Lembke, gue sadar kebanyakan kesenangan tuh gak baik loh. Dan mungkin kalian mikir, loh kok bisa? Well, kita bisa lihat statistik dari tahun 2000 awal hingga sekarang. Happiness score di semua negara menurun. Dan lucunya, yang terkena drastis adalah negara-negara yang kaya cuy. Semakin kaya negara itu, semakin tinggi juga anxiety yang dialami mereka. Bahkan ada studi yang bilang, angka depresi meningkat sebanyak 50% dari tahun 1990 hingga tahun 2017. Ada nggak sih guys? Kita tuh punya hidup yang jauh lebih enak dari raja-raja masa lalu. Mau makan GoFood, lagi bosan bisa nonton film, dengerin musik, sosial media. Kalau sakit tinggal ke Halodoc. Nih ya, raja zaman dulu kalau sakit kepala harus dibor cuy. Jadi kalau dipikir-pikir kita beruntung banget nggak sih dilahirkan di zaman ini? Tapi kenapa angka depresi dan angka bunuh diri lebih tinggi dari kapanpun sekarang? Nah, makanya di video ini kita akan bahas efek dan bahaya dari kebanyakan dopamin, cara melawan adiksi kita, dan cara memiliki hubungan yang baik dengan dopamin. Halo guys, nama gue Ara Badaswara. Pada channel ini gue mengeksplor dan mendokumentasi hal-hal menarik yang gue temukan dari video, dari buku, dan lain-lain dengan harapan membantu kalian menjalani hidup yang produktif dan sebaik mungkin. Oh iya, BTW, lebih dari 90% orang yang nonton video ini belum subscribe loh. Jadi buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Oke, back to the video. Jadi di bukunya Anna Lembke bilang kalau ada hubungan dari rasa senang dan rasa sakit, yaitu ternyata kedua rasa tersebut diaktifkan di tempat yang sama di otak dan bekerja kayak main jungkat-jungkit gitu. Setiap kita kebanyakan mendapatkan rasa senang, seperti dari sosmed, dari game, pornografi, dan lain-lain, jungkat-jungkitnya jadi arah ke kesenangan kan? Tapi otak kita tuh punya sistem homeostasis, di mana dia harus bikin jungkat-jungkit itu seimbang. Makanya, dia ngirim setan-setan kecil di bagian rasa sakit biar seimbang. Dan misal kalau abis dapat rasa senang, lu istirahat, setan-setan tadi yang ada di bagian rasa sakit bakal cabut. Nah, tapi kalau lu terus-terusan seneng, misal lagi main game terus gitu berjam-jam, setan-setan ini harus datang lebih banyak kan? Bahkan sampai party-party jungkat-jungkit itu. Biar jungkat-jungkit ini tuh bisa lebih stabil. Dan makanya, main game tuh sekarang nggak seasik dulu. Karena udah kebanyakan setan-setan di sisi rasa sakit lu bro. Dan parahnya lu main game bukan buat senang-senang sekarang. Malah cuma buat bikin lu merasa normal. Gue sebagai gamer tuh real cuy, pernah ngerasain ini. Momen ketika main game tuh biasa-biasa aja, tapi masih gue lakuin. Karena ya, kalau nggak main gue ngerasa bosen banget, yang nggak ketahan banget jadinya. Jadi alasan kenapa depresi itu meningkat, dikarenakan kita hidup di dunia yang kebanyakan kesenangan cuy. Kalau dulu kan hiburan tuh dikit ya, mau denger musik harus ke konser dulu gitu, mau nonton film harus ke bioskop dulu kan, udah gitu jarang film keluar, bioskopnya juga jelek banget. Tapi dari situlah suatu rasa senang terasa berharga, karena jarang ditemukan cuy. Kita tuh sebagai manusia didesain buat hidup di keadaan ekstrim. Kayaknya cuma spesies kita yang bisa hidup di segala kondisi. Mau itu di kutub utara, tinggal buat iglo kan. Mau sepanas apapun juga gas. Bahkan ada jutaan orang yang hidup di Depok. Kok bisa gitu, hebat emang. Mau hidup di laut, bisa aja. Lah, lihat aja Denny manusia ikan. Kita tuh kayak kaktus yang tinggal di hutan tropis cuy. Yang seharusnya kita tinggal di gurun yang gak ada air. Kita malah ke hutan tropis yang airnya kebanyakan malah bikin kita sengsara. Nah, makanya gimana sih kita dapat hubungan yang sehat dengan gaming, dengan sosial media ini, atau enggak dengan adiksi-adiksi kita lainnya? Dr. Anna Lembke bilang dengan melakukan dopamin fasting, dengan menghilangkan koneksi kita dengan adiksi kita, lama-lama juga rasa sakit dan rasa senang, nanti bakal normal lagi. Setan-setan tadi bakal cabut lagi dah pokoknya. Nah, ada beberapa tahap yang kalian harus lakukan kalau mau mulai dopamin fasting. Anna Lembke singkat tahapan itu menjadi DOPAMINE, atau enggak dopamin. Jadi D di dopamin adalah data. Lu harus ngedata apa adiksi lu, berapa sering lu melakukan itu. Kalau misal lu mau ngurangin rokok, lu data rokok merek apa. Kalau mau ngurangin game, lu data main game apa aja dan lain-lain. Dan O di dopamin adalah objektif. Tanya ke diri lu sendiri, kenapa lu ngerokok? Kenapa lu main game? Ngilangin penat kah? Untuk lari dari kejahatan kah? Untuk lebih dekat sama temen lu kah? Tulis apa aja hal yang lu dapatkan dari melakukan adiksi tersebut. P di dopamin adalah problems atau masalah. Apa masalah yang timbul ketika lu melakukan hal tersebut? Apa jadi nggak produktif, menghancurkan hubungan dengan pacar lu? Kadang kita nggak tahu masalah apa aja yang kita rasakan saat mendapatkan adiksi. Well, bahkan banyak dari kita yang nggak tahu kalau misalkan kita terkena adiksi.
Tapi kalau kalian nonton sampai sini, gue asumsi kalian punya suatu habit yang mau kalian ubah dan udah sadar kalau misalkan masalah dari adiksi tersebut udah lebih parah dibandingkan dengan manfaat yang diterima. Selanjutnya adalah A, yaitu abstinence atau menjauhi. Dr. Anna Lembke bilang minimal durasi untuk dopamine detox agar berhasil adalah 30 hari, biar jungkir-jungkir tersebut bisa kembali seimbang. Next adalah M, yaitu mindfulness. Sebelum melakukan 30 hari dopamine detox, kalian harus sadar bahwa ini nggak bakal mudah bro. Lo akan merasa lebih buruk sebelum merasa lebih baik. Tapi lo harus percaya ini akan membaik. I di dopamine adalah insight, dimana setelah 30 hari selesai dopamine detox, lo harus lihat apakah detox ini berhasil membuat hidup lo lebih baik atau enggak. Karena kalau boleh jujur metode ini nggak selalu berhasil, tapi setelah 30 hari lo akan lihat perbedaan yang signifikan. N di dopamine adalah next step. Lo harus lihat setelah 30 hari itu apa step selanjutnya. Mau benar-benar putuskah dari adiksi ini, atau lo mau coba membuat hubungan yang lebih sehat dengan adiksi tersebut. Misal lo udah coba dopamine detox ke gaming atau sosial media. Mungkin kalian sebagai gamer masih mau dong main game. Tapi kita juga nggak mau balik ke adiksi kita lagi. Makanya harus planning yang baik, kasih waktu main lah, kasih peraturan misal lu cuma boleh main sama temen lu. Punya hubungan yang baik dengan gaming itu yang disebut sebagai gamer produktif. Ini salah satu tujuan gue buat channel ini. Gue tuh nggak mau promosiin produktivitas yang toksik gitu, yang nyuruh kerja. Kalau lu nggak buat bisnis lu pecundang. Kalau lu nggak punya duit dan Bugatti lu gagal pokoknya. Gue tuh pengen buat suatu produktivitas yang asik gitu, dimana lu masih bisa main game, masih bisa have fun sama temen lu, tapi lu juga masih bisa melakukan suatu pekerjaan yang meaningful. Anyways, ada satu cara lagi untuk bisa dapat rasa bahagia yang sehat. Ingat kan tadi gue bilang kalau misalnya rasa sakit dan rasa senang itu kayak jungkit. Nah, hal ini tuh juga bekerja dua arah cuy. Misal kalau kita ngerasain rasa sakit, nah setan-setan ini bakal ke sisi rasa senang. Dr. Anna Lembke tahu ini dari eksperimen di tahun 1970 yang sangat tidak etis sebenarnya, di mana ada anjing disetrum. Nah, pas setruman pertama, anjing ini tuh kesakitan banget, sampai teriak-teriak kenceng banget, bahkan sampai buang air besar dan kecil. Tapi setelah udah sering disetrum, anjing ini tuh udah nggak setakut dulu lagi. Dan pas disetrum tuh cuma teriak-teriak kecil. Dan pas udah selesai disetrum, anjing ini tuh ternyata jadi anjing yang periang gitu loh. Kalau ada orang-orang disapa gitu, dijilat-jilat dan lain-lain. Nah, ini bukan berarti lu harus setrum anjing atau diri lu sendiri ya. Enggak, ini cuma buktiin kalau misalkan rasa sakit itu bisa bikin kita senang. Dan banyak kok cara mendapatkan rasa sakit yang baik. Contohnya nge-gym, muay thai, lari pagi, dan olahraga pada umumnya. Hal ini banyak banget manfaatnya. Sampai Dr. Anna Lembke bilang bahwa olahraga punya efek yang lebih besar dibandingkan dengan pil apapun yang diberikan dokter. Memang sih nggak enak banget cuy nge-gym, nggak enak banget lari pagi cuy. Tapi lagi-lagi nih, ini tergantung mindset nih. Lo harus inget setelah lo lari pagi, lo bakal ngerasa enak. So, jadi itulah cara-cara buat jadi gamer produktif. Gue tahu gaming itu seru, gue tahu scroll TikTok itu adiktif banget cuy. Tapi yuk cari cara biar hal yang kita senangi bisa menjadi hobi yang positif, bukan jadi hobi yang merusak kita. Oke, stay cool, stay healthy, see you next time.